Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Safara Arya Sadar Pujirayu dari kelas 11 A akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan keripik talas di desa Kalierang, Kecamatan Salamerta, Kabupaten Wonosobo. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Riris Kencana Widi dan teman saya Kumala Dawiratri. Kami di sini akan melanjutkan video teman saya yang tadi. Ya, sekarang kita akan memasuki ke proses pembuatan keripik talas. Ikutin terus ya. Oke, kembali lagi dengan saya Safara. Setelah melihat bagaimana proses pembuatan, kali ini kita akan bertanya-tanya sedikit tentang keripik talas ini kepada ibu yang membuat. Bisa perkenalkan namanya, Bu? Nama saya Sri Suharyanti, panggilan sehari-hari Tuti. Ibu ini udah berapa lama sih buat keripik talas? Berapa lama ya? Ini kayaknya di sertifikat TRI tahun berapa coba? 2017 ke. Berarti ya mungkin kira-kira 2015 Mbak ya mulai. Oh iya. Kira-kira aja. Ibu ini ide awalnya dari mana sih? Bisa Awal dari apa ya? Ya mungkin buat kegiatan ya, karena memang keseharian kan nggak ada kesibukan, jadi buat kegiatan sehari-hari juga untuk income keluarga juga. Iya. Kalau ini kan proses kita kan meliput tentang keripik talas. Nah, ibu ini sebenarnya jual apa aja sih? Biasanya bikinnya keripik talas, keripik pisang, keripik jagung. Tapi yang keripik pisang sama keripik talas bahan bakunya kita cari sendiri di pasar. Kalau untuk keripik jagung itu kita beli sudah wangi, kita cuma goreng sama kasih rasa. Berarti ibu enggak metik dari kebun sendiri? Kalau di kebun ada ya kita petik, tapi kalau nggak ada ya kita minta dikirim dari pengepul, kalau nggak ke pasar. Biasanya kalau minta dikirim dari pengepul itu berapa banyak, Bu? Kita tergantung kebutuhan aja sih. Tergantung pesanan. Best seller di sini apa sih, Bu? Apa ya? Keripik pisang, keripik talas juga nggih. Oh ya, ada satu lagi sebetulnya. Kalau pas lagi menjelang lebaran itu saya bikin juga dodol tape, tapi itu biasanya bikinnya menjelang lebaran atau kalau enggak buat expo gitu. Buat rasa dari keripik talas itu ada apa aja, Bu? Keripik talas itu ada yang original gurih, balado itu pedas manis, terus rasa jagung manis, 3 varian. Kalau pisang itu sementara cuman ori aja. Kalau keripik jagung varian 3 rasa juga, tapi yang biasanya dipesan kebanyakan gurih. Terus pendapatan biasanya berapa sih, Bu? Per hari atau berapa mungkin? Pendapatan ya gimana ya? Kita Nggak menentu. Soalnya bikinnya kan kita sesuai kebutuhan aja. Biasanya nggak terlalu banyak nyetok. Biasanya kan dari sales pesan misalnya 100 bungkus gitu, kita goreng bungkus. Terus bawa, karena untuk
makanan yang digoreng kan nggak terlalu lama nggih. Iya, Daya mudah. tahannya gitu. Nggih. Terus ini gimana sih pemasaran yang ibu lakukan itu gimana? Nggih, pemasaran itu ya pertama orang deket-deket, ada warung juga, beberapa warung yang deket, terus ada yang pesan via WA Iya. bisa, ada juga yang sales. Oke. Salesnya ada berapa ya, 3 orang. Itu salesnya bisa dari luar kota juga nggak bu? Enggak. Berarti yang dekat aja. Deket. Terus tantangan jualan ini apa aja bu? Tantangan pertama untuk talas nggih, karena talas itu bukan maksudnya masih banyak orang yang menanam talas itu cuman untuk selingan. Maksudnya kalau kayak singkong gitu kan mereka memang sengaja menanam berapa Iya, petak gitu kan. Kalau untuk talas itu enggak, biasanya cuman tumpang sari misalnya sama kayu keras atau Iya. sama singkong juga gitu. Kadang-kadang pas kita butuh bahan baku banyak di petaninya nggak ada, Iya, di pasar juga nggih. Sulit ya. Nggih, kalau emping jagung sih kita nyarinya di pasar biasanya lebih mudah. Kalau pisang, nah apalagi sekarang ini kan musim kemarau nggih. Pisang itu Susah buat nggih, tumbuh. susah banget nggih. Jadi di pasar juga jarang. Dari pengepul juga kita nggak dikirim, jadi ini udah berapa hari kita nggak goreng untuk keripik pisang. Terus ibu ada karyawan nggak? Karyawan juga kita sesuai kebutuhan aja. Kalau pas lagi banyak pesanan kita panggil, kalau enggak, kalau misalnya pesanannya sedikit kita cukup tenaga sendiri. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bu udah mau jawab pertanyaan dari kami yang menyaksikan video. Mohon maaf karena sudah mengambil waktunya dan mungkin mau istirahat ibu juga. Sudah sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Di sini bersama dengan saya Intan Okti Fitrianisi dan teman saya Halian Rizalya. Kita berdua akan mencoba untuk mereview jajanan yang saat ini sedang viral, yaitu mochi. Jadi selanjutnya nanti saya akan bertanya-tanya sama penjual mochinya, terus nanti kita juga bakal mereview gimana sih rasa mochinya. Daripada ada yang lama lagi, yuk langsung kita coba check it out. Jualan mochi kurang lebih sekitar 10 bulan. Terus omset perharinya itu tidak menentu ya, karena banyak sedikit yang tergantung jam. Terus kalau omset tertinggi itu pernah di 500-an, 700-an itu paling tertinggi. Kalau terendah mungkin 80. Terus gue suka juga jual mochi itu kayak kan sekarang saya masih gitu ya sekolah, jadi apa waktu untuk membuat mochi sama untuk belajar itu harus bisa benar-benar menyiapkan gitu, benar-benar bagi waktunya itu harus benar
biar yang apa sih yang konsisten, nggak susah jadwalnya buat mochi ya, buat mochi jadwalnya kerjaan tugasnya terus. Terima kasih ya sudah mau menjawab apa yang tadi saya ya. Ya, pertanyaan dari saya. Ini saya sedang membeli mochi yang dijual oleh mbak-mbak tadi. Mari kita coba. Nih bisa dilihat ya. Jadi mochi ini tuh isinya coklat. Kalau buat mochinya sendiri sih kayak mochi pada umumnya ya. Teksturnya kenyal. Terus rasanya juga manis. Dan coklatnya sendiri tuh lumer di dalam. Ya cocok lah dipadukan dengan mochinya. Good. Selamat siang, dengan saya Trio Andri Pamungkas. Bagaimana kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan bahagia. Pemirsa, tentunya Anda tidak asing dengan bakso. Bakso banyak digemari oleh banyak kalangan. Tentunya saya, karena cita rasanya yang lezat. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan bersama rekan saya yang sudah berada di TKP. Halo, selamat siang. Jadi sekarang kita sudah berada di kantin SMA Negeri Gawanan Sebel. Yuk kita masuk. Halo Bu. Iya, Di sini tuh menunya apa aja ya? ada bakso sama soto sama makanan yang lain, goreng-gorengan, es, Terus yang paling besar itu apa? bakso. Boleh ya Bu? Baksonya 2. Terus nanti sama ambil gorengan yang lain. Iya, Kalau mau lihat proses pembuatannya boleh? boleh, silakan masuk. Darling, don't move too much, 'cause you might break the things that you have touched. But let me tell you, don't go too far, and just enjoy this artistic cream of ours. This empty canvas that they misunderstood. I wanna paint you in it, but I'm not good, 'cause I wanna look at you when we are apart. 'Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared, 'cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you. Told me to look everywhere else, but I said no, 'cause when I look at you my heart always melts. So I stayed even though you're a mess, 'cause you're like drugs and with you, yeah, I'm obsessed. So darling, don't be scared. Aduh, segar banget pemirsa. Baksonya ini juga terasa sangat mantap sekali. Sampai berjumpa lagi di lain waktu.
Selamat siang, saya Yunita Revalina akan menemani pemirsa dengan berbagai topik hangat terkini dan aktual dalam acara Gas Kita Kulineran dengan makanan yang populer di Wonosobo, yaitu mie ongklok Pak Mail. Baiklah, selamat siang. Sekarang kita berada di Pasar Jongkok Sumberwuluh. Dengan saya Puspita Rizkia. Saya Emilia Nisnatisa. Nah, kali ini kita akan berkulineran makanan khas daerah Wonosobo, yaitu mie ongklok. Ya, langsung saja kita cerita. Mie ongklok merupakan salah satu makanan khas dari kota Wonosobo. Mie ongklok ini dibuat dengan menggunakan kol, potongan daun kucai, dan kuah kental berkanji. Mie ongklok ini mempunyai penyajian yang cukup unik. Dari proses pemasakan ini, menambahkan kol, menambahkan kanji, juga bumbu yang lain. Selain itu, makanan ini juga memiliki pelengkap seperti sate sapi dan tempe gemul. Sekarang saya sedang berada di lokasi dengan narasumber kita, Bapak Mail. Langsung saja, Pak. Selamat datang di tempat kami. Ada yang bisa kami bantu semuanya. Monggo silakan. Ini saya mau bertanya-tanya, Pak. Oke, tentang siap. seputar bisnis mie ongklok. Oke. Nah, sejak kapan Bapak memiliki ide berjualan mie ongklok dan sudah berapa lama Bapak berjualan? Untuk berjualannya itu saya sudah berkisar 7 tahun, mulai dari tahun 2017-an. Untuk ide ini karena dulunya sebagai usaha sampingan, terus akhirnya keterusan menjadi pokok yang sekarang menjadi sebagai salah satu ikon di wilayah Kecamatan Solomerto, yaitu makanan khasnya Wonosobo itu seperti itu awal-awal mulanya. Oh, berarti sudah cukup lama ya, Pak? Ya, alhamdulillah sudah cukup lama, mulai dari awal dorong sampai nempel di tempat orang sampai akhirnya berkontrak di sini. Lanjut pertanyaan kedua, jika terdapat perubahan pada bahan pokok, apakah harga dagangan mie ongklok ini akan naik, Pak? Tergantung juga ya, karena untuk harga bahan pokok itu setiap berapa semuanya tidak mesti tentu. Tapi untuk harga kita masih tetap mempertahankan harga sesuai yang ada di pasaran di sini. Untuk harga per porsinya kami di sini 10.000 per porsi. Itu harga naik, harga bahan naik atau harga yang lainnya naik, tetap harganya segitu. Dikarenakan kita juga memakai kualitas yang baik seperti itu. Bumbunya juga menggunakan bumbu yang baik, yang banyak. Saya tidak pernah mengurangi bumbu atau apapun. Jadinya walaupun harga bahan pokok naik, harga mie ongklok tetap masih menyesuaikan dengan situasinya seperti itu. Nah, untuk pengalaman yang paling berkesan selama berjualan ini, apakah ada, Pak? Pengalaman saya paling berkesan waktu itu pernah di pokoknya sama Indosiar ya. Sudah pernah dulu sekitar tahun 2000 sebelum pandemi. Sudah pernah sebagai makan untuk kru sama artis di Hotel Karisma itu sudah pernah seperti itu. Jadinya itu ya pengalaman yang paling berkesan. Mengapa mie ongklok ini berbeda dengan mie yang lain itu? Karena apa, Pak? Untuk perbedaannya mie ongklok di tempat kami dengan beberapa warung yang lain yang ada di sekitar Wonosobo, yaitu di sini porsinya yang besar. Porsinya besar, rasanya juga lain. Kenapa kok porsinya besar? Karena jalur sini, jalur tempat saya usaha itu jalur mahasiswa pelajar, terus kemudian orang-orang yang lewat dari jauh. Jadinya di sini tuh porsinya porsi warung bahasa Jawanya itu. Berarti sangat ramah di kantong ya, Pak? Iya, terus terang ramah di kantong dan harganya terjangkau untuk siapapun, baik dari yang kalangan atas maupun yang kalangan bawah. Nah, selain di sekitar toko ini, di mana saja Bapak membuat target pasar, Pak?
Untuk target pasar banyak sekali ya. Mau di wilayah sini jelas untuk kecamatan, kemudian untuk biasanya juga dipanggil untuk orang-orang hajatan. Nah, untuk hajatan untuk pernikahan atau sunatan atau pengajian seperti itu di booking lah istilahnya, di booking di situ. Untuk platform pemasarannya juga ada yang lewat Instagram, TikTok, ataupun yang jelas yang paling sering ya di WhatsApp lah seperti itu. Berarti nanti teman-teman bisa follow lah ya? Iya, bisa follow akun TikTok saya atau Instagram saya, nanti bisa dilihat ya. Terus? Seandainya ya Pak, saat sedang berjualan ini terdapat kendala, bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Tergantung kendalanya seperti apa dulu. Misalnya kalau sepengetahuan saya dari dulu sampai sekarang, terkendala paling biasanya terkendala tempatnya. Mungkin ketika pas banyak orang tempatnya tidak memungkinkan, biasanya nanti kita menggunakan tiga antrian seperti itu. Untuk kendala yang lainnya kayaknya sepertinya tidak begitu berpengaruh. Berarti aman ya Pak? Alhamdulillah aman sekali. Jadi pengelola di sini ya nanti bisa dicicipi sendiri hasilnya seperti apa. Nah, sekian saja yang bisa saya tanyakan ya Pak. Oh iya, makasih sama-sama. Mohon maaf jika pertanyaan saya ini cukup menyinggung Pak. Alhamdulillah tidak menyinggung, jadinya enjoy aja, tenang aja. Yang penting bisa memberikan informasi yang tepat dengan harga ataupun rasa dan sebagainya kepada orang lain seperti itu. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke. Saya enak karena bumbunya itu rempah-rempahnya tuh lebih kerasa banget, dan ini porsinya tuh banyak banget, dan dengan harga yang ramah di kantong bagi untuk pelajar.